Pemirsa Intens Investigasi, rumah tangga komedian sekaligus musisi kondang Andre Taulany masih terus menjadi sorotan. Seolah pantang menyerah ingin pisah dari sang istri, maka untuk keempat kalinya Andre talak pisah Rin Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin. Kali ini gugatan tak lagi diajukan di Pengadilan Agama Tiga Raksa seperti sebelumnya, melainkan dialihkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September lalu. Gugatan ini diajukan sesuai dengan domisili Erin yang diketahui tinggal di wilayah Jakarta Selatan, sehingga lebih sesuai dengan ketentuan hukum acara di Pengadilan Agama. Lantas, benarkah sikap Andre ini membuktikan kalau dirinya emang sudah tak bisa bersatu lagi dengan Erin dan ingin pernikahan mereka kandas di tengah jalan? Benarkah sidang perdana akan dilakukan pada tanggal 24 September mendatang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Benarkah di sidang itu akan dilakukan mediasi dan mewajibkan kedua pihak, pelapor Andre dan terlapor Erin untuk hadir? Benarkah juga saat Andre talak cerai sang istri, Erin malah sedang bersama anak pertamanya di London? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Pantang menyerah, Andre Taulany kembali mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Rin Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 September lalu. Sidang pertama untuk perkara ini dijadwalkan akan berlangsung pada 24 September nanti. Dalam proses sidang nanti, apabila kedua belah pihak hadir, mereka wajib mengikuti mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diteruskan ke proses persidangan. Makanya jika salah satu pihak, baik pemohon maupun termohon, menolak mediasi, maka akan ada konsekuensi hukum yang berbeda sesuai aturan yang berlaku. Permohonan cerai talak ini diajukan melalui kuasa hukum Andre dengan menggunakan sistem e-court, yaitu pengajuan perkara secara elektronik yang memudahkan proses administrasi pengadilan. Sebelumnya, diketahui Andre sempat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Namun permohonannya ditolak karena menurut aturan hukum perceraian harus diajukan di Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah domisili istri. Disebut permohonan cerai talak karena diajukan oleh pihak suami. Setelah itu, suami akan dipanggil secara resmi untuk menjatuhkan talak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kalau yang saudara maksud itu ada cerai talak ya. Di pengadilan itu kan, pengadilan agama itu ada cerai talak, cerai gugat. Cerai talak artinya diajukan oleh suami. Kalau yang ada maksud itu ada memang ya, itu masuk daftar tanggal 12 September atas nama AT ya, kemudian istrinya RT. Untuk sidang pertama nanti tanggal 24 September. Nah, kalau ternyata kedua belah pihak hadir, itu ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan kepada penggugat kalau cerai gugat, pemohon kalau cerai talak itu wajib melakukan mediasi. Kalau pemohon tidak mau atau termohon yang tidak mau, itu dua-duanya ada konsekuensi tersendiri.
Ya, untuk sekarang kan pendaftaran itu melalui ECOT ya, Electronic Court, artinya peradilan atau persidangan secara elektronik. Ya, jadi tentu yang mendaftarkan biasanya kuasanya, karena memang ini pakai kuasa. Jadi kuasanya mendaftar. Saya tidak tahu penyebab batalnya di Tiga Raksa atau penyebab ditolaknya atau apapun, saya tidak tahu. Yang jelas begini, untuk perceraian itu berdasarkan undang-undang itu diajukan di tempat domisili istri, itu aja. Berarti rumahnya dia itu masuk di wilayah hukum PA Jaksel ini ya Pak? Nah itu urusan nanti pembuktian barangkali, apa ya di situ atau tidak. Jadi kalau cerai talak itu diajukan oleh suami, ya. Nah, nanti putusannya putusan izin untuk melakukan ikrar talak. Setelah putus nanti suami dipanggil untuk menjatuhkan talak, itu aja. Kalau cerai gugat diajukan oleh istri, pada saat diketok palu putus, pada saat itu sudah dinyatakan cerai. Karena kecuali ada perkara-perkara tertentu, kalau yang kontentius ya, kontentius ada lawan, itu dimediasi. Mediasi itu diberi waktu 30 hari. Ya, nanti kalau memang dirasa perlu para pihak ingin melanjutkan mediasi, diberi lagi ada waktu. Di sisi lain, di saat Andre talak cerai Erin, sang istri masih aktif berinteraksi di media sosial, bahkan sempat membagikan momen dirinya saat sedang berada di London, Inggris yang sedang mengantar anaknya buat kuliah di sana. Si sulung, Ardio Raihan Syah Taulan, akan kuliah bisnis di salah satu kampus di sana, sehingga kelak kembali ke tanah air bisa meneruskan bisnis keluarganya. Dan tampak Erin sedang menikmati makan bersama Dio dan juga teman-temannya di sebuah restoran di London. Selanjutnya, Erin juga mengunggah sebuah tulisan usai Andre mengajukan permohonan talak cerai. Seperti berikut ini. Mau berterima kasih kepada orang-orang yang tidak sedarah, tapi kebaikannya melebihi apapun. Makasih selalu peduli dan gak pernah perhitungan dalam hal apapun. Semoga kalian bahagia selalu. Lalu Erin menuliskan ucapan, terima kasih untuk semua sahabat-sahabat baikku. Sebelumnya, kuasa hukum Erin, Firman Pangaribuan menjelaskan bahwa sidang dengan agenda putusan terkait permohonan talak cerai yang diajukan sekitar bulan April lalu sudah berlangsung pada tanggal 25 Agustus. Dalam sidang tersebut, dirinya mengajukan eksepsi atau keberatan atas permohonan cerai tersebut. Eksepsi ini diajukan karena adanya persoalan formalitas dalam permohonan talak cerai yang menurutnya membuat permohonan tersebut tidak tepat dan tidak memenuhi syarat hukum. Firman menegaskan bahwa berdasarkan fakta dan norma hukum yang berlaku, Pengadilan Agama Tiga Raksa sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara talak cerai yang diajukan oleh pihak pemohon. Dan akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Firman. Dengan putusan ini, secara hukum Andre Taulani dan Erin masih dianggap sebagai suami istri yang sah, sehingga proses perceraian tidak dapat dilanjutkan. Firman menambahkan bahwa putusan ini merupakan kemenangan bagi kedua belah pihak dan juga menjadi harapan baik khususnya untuk anak-anak mereka agar tetap bisa hidup dalam keadaan keluarga yang utuh. Selain itu, terkait dengan alamat domisili Erin yang sempat menjadi perhatian, Firman menyarankan agar hal tersebut lebih tepat ditanyakan langsung kepada pihak pengadilan agama. Sesungguhnya kemarin tanggal 25 Agustus itu adalah sidang dengan agenda putusan. Jadi sekitar bulan April lalu diajukan suatu permohonan talak cerai. Permohonan talak cerai itu kemudian berproses, kemudian akhirnya kami mewakili klien kami mengajukan eksepsi karena ada persoalan
formalitas daripada permohonan talak cerai itu yang menurut kami tidak tepat. Apa itu? Kita bicara masalah pengadilan agama yang memeriksa perkara. Menurut hemat kami, pengadilan agama Tiga Raksa berdasarkan fakta dan perundang-undangan norma hukum yang ada itu tidak berwenang untuk memeriksa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Eksepsi atau tangkisan yang kami sampaikan itu diterima, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Artinya apa? Artinya saat ini Ibu Erin dan Pak Andre Taulani adalah masih suami istri yang sah. Jadi tidak ada perceraian. Sebenarnya intinya dua-duanya ini menang. Kenapa saya bilang dua-duanya menang? Karena tidak ada perceraian. Karena kalau kita bicara menang kalah kan ada yang kalah, ada yang menang. Kami melihatnya ini dua-duanya menang dan ini harapan anak-anak ya. Intinya pengadilan agama menyetujui tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa. Nah, kami tidak melihat secara tentu kalau bicara masalah hal-hal itu kan harus ditanyakan kepada pihak pengadilan agama ya. Kami tidak berwenang nanti salah menyampaikannya, tapi prinsipnya Ibu Erin dan Pak Andre itu adalah suami istri yang sah. Sementara itu, menurut Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa yaitu M. Solahuddin, mengabulkan eksepsi daripada termohon bahwasanya termohon berada di Jakarta Selatan, jadi Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dan ini sudah menjadi keputusan final dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Serta menurutnya kalau belum lagi mengajukan di tempat istrinya, jadi masih dikatakan suami dan istri. Karena cerai talak memang harus diajukan sesuai dengan tempat tinggal sang istri. Kalau bahasanya ditolak, ini enggak mengabulkan eksepsi daripada termohon, bahwasanya termohon berada di Jakarta Selatan. Itu aja ya. Jadi PA Tiga Raksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Karena termohonnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini merupakan putusan final dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Jadi sudah tidak ada lagi sidang Andre lagi ya Pak ya? Iya, kemungkinan begitu. Selama belum mengajukan lagi di tempat istrinya, jadi masih dikatakan suami istri. Kan udah dijelaskan ya waktu dulu bahwasanya cerai talak itu diajukan di tempat senyatanya istri berada atau tempat tinggalnya, gitu ya. Seperti itu aja. Lantas apa sebenarnya yang membuat Andre Taulani tetap bersikeras ingin pisah dari Erin sang istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Mengejutkan Andre Taulani talak cerai Erin. Pasalnya, rumah tangga mereka yang tampak harmonis. Tapi siapa sangka ternyata keputusannya untuk bercerai dengan Erin tidak diambil Andre secara mendadak. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang penuh pertimbangan dan diskusi bersama sang istri. Andre ungkap bahwa mereka telah berusaha mencari solusi terbaik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, namun pada akhirnya keduanya sepakat bahwa berpisah.
Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Andre juga memberikan pernyataan yang cukup mengharukan terkait kondisi rumah tangganya. Ia menyebut bahwa dirinya bersama sang istri sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki masalah yang tengah mereka hadapi. Namun, meskipun sudah berusaha dan mencoba berbagai cara untuk menjaga hubungan, mereka akhirnya memutuskan bahwa perpisahan adalah jalan terbaik untuk keduanya. Sayangnya, Andre tidak mengungkap masalah apa gerangan yang dialami dalam rumah tangganya selama ini dengan Erin yang sulit untuk dipecahkan. Namun, pada akhirnya mereka tetap memutuskan untuk berpisah sebagai keputusan yang terbaik bagi keduanya. Ya, ada kalanya meskipun sudah berjuang, perpisahan menjadi jalan terbaik untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar, meskipun itu berarti harus berjalan sendiri-sendiri. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pasti kan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Meski Andre sangat mantap ingin pisah dari Erin, namun benarkah anak mereka justru tak menginginkan kedua orang tuanya itu bercerai? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, sebagai anak memang tak ada yang mau jika orang tuanya berpisah. Hal ini diungkap juga oleh Ardio Raihansah Taulani yang kerap disapa Dio sebelum dirinya berangkat ke London buat kuliah di sana. Anak pertama Andre dan Erin itu tegaskan bahwa ia sama sekali tidak menginginkan kedua orang tuanya berpisah. Dalam pandangannya, perceraian bukanlah solusi yang diharapkan, apalagi bagi seorang anak yang menginginkan keluarganya tetap utuh dan bahagia. Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai, karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya papa itu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu, you know. Jadi pengennya gitu. Prinsip anak emang selalu semua gitu. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih. Nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik. They take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Tapi mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.